Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Video kali ini kita akan membahas tentang 15 anime dengan karakter utama overpower dan terlalu kuat. Karakter dengan kekuatan overpower atau memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk dikalahkan adalah salah satu ciri khas sebuah karakter yang terdapat dalam sebuah anime. Tujuan adanya karakter tersebut tentunya untuk menarik para penonton untuk menonton anime tersebut. Pada umumnya, tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower merupakan anime isekai, di mana tokoh utama dalam anime tersebut sudah memiliki kekuatan yang dahsyat sejak dari awal, setelah pindah dari dunia lain dengan membawa kekuatan tersembunyi. Namun biasanya tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower akan berpura-pura lemah dan tidak serius dalam bertarung karena belum menemukan lawan yang memiliki kekuatan yang seimbang. Untuk kalian penggemar anime, khususnya anime dengan tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower sejak awal, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi anime dengan tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower dan bahkan beberapa diantaranya dapat dikatakan sebagai tokoh utama terkuat dalam sebuah anime. Berikut daftarnya. 1. Overlord. Dalam ceritanya, anime yang satu ini berlatar di dalam MMORPG atau Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game yang memiliki nama Yggdrasil, yang menjadi populer karena memberikan peta yang luas serta memberikan kebebasan dalam bertindak kepada seluruh pemainnya. Pada suatu hari, Yggdrasil selaku pemilik server ingin menutup server tersebut. Hal tersebut dikarenakan popularitasnya menurun. Namun terdapat seseorang yang sangat menyukai game tersebut. Ia bernama Momonga. Momonga memutuskan untuk menunggu penutupan server pada bangunan guild. Akan tetapi, menjelang penutupan server, Momonga masih tertidur dalam bangunan tersebut. Momonga terbangun ketika server telah ditutup dengan mendapati dirinya masih berada dalam game yang semua fungsinya telah menghilang. Karena terjebak di dalam sebuah game dan tidak dapat menghubungi GM, maka Momonga memulai hidup barunya di dalam game Yggdrasil dengan mengubah namanya menjadi Eins All Gone. 2. One Punch Man. Anime berikutnya yang memiliki tokoh utama overpower yaitu One Punch Man. Memang karakter utama dalam anime ini terlihat sangat lemah. Namun anime yang bercerita tentang seorang pengangguran dengan penampilan yang tidak meyakinkan ini telah menjadi seorang pahlawan karena hobi. Pada suatu hari setelah Saitama pulang mencari pekerjaan, Saitama berhasil menyelamatkan anak kecil dari serangan monster kepiting. Sejak saat itu, dan karena Saitama memiliki impian menjadi pahlawan, Saitama terus berlatih dengan keras sehingga rambutnya menjadi botak. Dan pada akhirnya Saitama berhasil memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Dan mengalahkan musuhnya hanya dengan satu kali pukulan saja. Namun setelah Saitama memiliki kekuatan yang dahsyat tersebut, Saitama merasa bosan dan hatinya sangat hampa karena Saitama tidak dapat merasakan emosi pada saat bertarung. 3. Mob Psycho 100. Anime yang satu ini bercerita tentang siswa SMP bernama Kageyama Shigeo yang mempunyai kekuatan tersembunyi, yaitu memiliki kekuatan psikis yang sangat luar biasa. Siswa SMP yang kerap dipanggil mob ini, jika psikologi atau emosinya sedang tertekan, maka mob dapat kehilangan kesadarannya dan tak bisa mengontrol kekuatan psikis yang dimilikinya. Jika tidak dapat dikontrol, maka dapat membahayakan orang di sekitarnya. Maka dari itu, mengontrol kemampuan psikisnya, mob berguru kepada Reigen Arataka. Reigen Arataka ini merupakan seorang yang membuka jasa pengusiran roh-roh jahat dengan mengaku sebagai peramal, padahal Reigen Arataka hanyalah seorang penipu. Mob terus mencoba untuk hidup seperti halnya siswa normal dengan cara tak menggunakan kemampuan yang dimilikinya kepada manusia. 4. Mahoka Koukou no Red Touse. Anime Mahoka Koukou no Red Touse merupakan sebuah anime yang karakter utamanya memiliki otak yang cerdas dan sangat jenius. Dalam ceritanya, anime ini berlatarkan di masa depan, ketika ilmu sihir yang pada awalnya hanya dianggap sebagai mitos saja, sekarang sudah berkembang dengan bantuan dari teknologi. Dua bersaudara yaitu Shiba Tatsuya dan adiknya Shiba Miyuki baru saja diterima menjadi siswa tahun pertama di sebuah akademi sihir yang membagi muridnya menjadi dua kelas berdasarkan kemampuan sihir yang dimilikinya. Yang pertama ada First Course atau Bloom, merupakan sebuah kelas untuk murid-murid yang memiliki nilai praktik sihir yang sangat tinggi. 2. Second Course atau Wit, merupakan kelas untuk murid-murid yang mempunyai nilai praktik sihir yang rendah.
Miyuki berhasil masuk ke kelas Blom dengan memperoleh nilai yang paling tinggi di akademi tersebut. Sedangkan kakaknya Tatsuya hanya berhasil masuk ke kelas Wit karena pada saat pengujian metode yang digunakan tidak dapat membaca kemampuan irregular yang dimiliki Tatsuya. Karena hal tersebut, maka Tatsuya sering diejek dan diremehkan oleh siswa lainnya. Namun adiknya yaitu Miyuki selalu membela Tatsuya karena hanya Miyuki yang mengetahui kekuatan sesungguh yang dimiliki oleh Tatsuya. 5. Hagure Yusa no Aesthetica, anime yang menceritakan tentang seorang kesatria yang bernama Osawa Akatsuki yang diberikan kepercayaan oleh Raja Iblis yang pada awalnya bertujuan untuk membawa pergi putrinya yaitu Miu pada saat sebelum Akatsuki mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis, Akatsuki berniat untuk kembali ke dunia asalnya. Akan tetapi, rencana tersebut sudah diketahui oleh Ratu. Maka dari itu, pada saat Akatsuki akan pulang, Akatsuki dihadang oleh sekelompok maid atau anak buah dari Ratu tersebut. Di dunia asalnya, Akatsuki meminta kepada Miu untuk mengaku menjadi adiknya. Setelah itu mereka berdua mendaftar ke Akademi Babel yang merupakan sekolahan khusus untuk orang yang telah kembali dari dunia lain. Namun karena Akatsuki diramalkan akan menjadi seorang pahlawan kebenaran yang akan menjadi seorang raja agung, maka pada akhirnya Akatsuki terus diincar oleh siswa lainnya yang sudah terlebih dahulu sekolah dan kembali dari dunia lain. 6. Isekai Maoto Shoukan Shoujo no Dore Majutsu. Anime Isekai Maoto Shoukan ini menceritakan tentang seorang pemain game fantasi legendaris MMORPG Cross Revire yang bernama Takuma Sakamoto yang juga mendapatkan julukan sebagai Raja Iblis dari pemain lain karena kekuatan yang dimilikinya. Pada suatu hari, Takuma Sakamoto dipanggil oleh dua orang gadis yang bernama Gelurim, merupakan seorang manusia setengah binatang, dan Sera Elginwood yang berasal dari bangsa elf ke dunia lain layaknya Cross Revire. Kedua gadis tersebut memanggil Takuma untuk dijadikan budak. Namun, pada saat melakukan ritual perbudakan, malah justru mereka yang menjadi budak karena kemampuan Magic Reflection yang digunakan oleh Takuma. Karena pada akhirnya Takuma tidak pernah berbicara dengan orang lain, maka Takuma memilih menggunakan logatnya pada saat bermain game dengan bersikap seperti halnya Raja Iblis dan mengenalkan dirinya sebagai Diablo yang merupakan Raja Iblis dari dunia lain. 7. Sword Art Online. Anime yang berlatar pada tahun 2022 ini merupakan sebuah anime yang menceritakan sebuah VR MMORPG atau Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role Playing Game yang bernama Sword Art Online yang sangat terkenal pada sejak awal perilisannya. Pada saat bermain SAO, para pemain membutuhkan Nervier yang merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan untuk merangsang sistem syaraf para pemain game sehingga para pemain tersebut seperti di dalam dunia game. Sehingga mereka dapat mengendalikan karakter dalam game dengan menggunakan pikiran saja. Kirigaya Kasuto atau Kirito merupakan pusat dari cerita ini. Kirito merupakan seorang pemain yang sekaligus menjadi beta tester game SAO yang terjebak dalam dunia game karena tidak dapat menemukan tombol logout pada saat sedang bermain dengan pemain lainnya. Namun, tak lama kemudian muncul pemberitahuan dari GM. Apabila seorang pemain ingin logout, maka pemain tersebut harus mengalahkan bos di lantai 100 di menara dungeon, dan jika pemain tersebut telah kehabisan HP, maka tubuh pemain tersebut akan mati, dan mati juga di dunia nyata. 8. Saiki Kuso no Winen. Saiki Kuso ini merupakan sebuah anime yang menceritakan karakter utama yang memiliki sifat pendiam dan antisosial. Karakter utama tersebut merupakan seorang siswa SMA bernama Saiki Kuso yang sudah memiliki kemampuan psikis yang sangat luar biasa sejak lahir, seperti kemampuan telekinesis, teleportasi, telepati, dan lain sebagainya. Namun pada saat masih duduk di bangku TK, Saiki menarik perhatian media karena Saiki tidak pernah mengalami kekalahan pada saat bermain jangken. Namun hal tersebut malah membuat Saiki merasa terganggu dan tak nyaman. Sejak saat itu, pada akhirnya Saiki memutuskan untuk tak menggunakan kemampuan psikis yang dimilikinya di tempat umum. Namun semua itu tak berjalan dengan mudah karena Saiki malah dikelilingi oleh banyak orang-orang yang aneh. 9. Beelzebub. Beelzebub merupakan sebuah anime yang menceritakan seorang berandalan di sebuah sekolah yang bernama Oga Tatsumi yang sering dipanggil dengan julukan iblis. Julukan tersebut tidak diberikan karena memang Oga Tatsumi memiliki perilaku yang sangat kejam dan tak peduli dengan orang lain. Pada suatu hari, saat Oga sedang menghajar salah satu siswa dari sekolah lain di pinggir sungai, karena siswa tersebut mencoba untuk mencelakainya, tiba-tiba Oga melihat seseorang dengan badan besar hanyut di sungai dan akhirnya Oga mengangkat orang tersebut dari sungai secara sendirian. Namun tak disangka bahwa dalam tubuh pria tersebut muncul sesosok bayi yang bernama Kaisar The Emperor Beelzebub
Four, yang ternyata merupakan calon Raja Iblis yang dikirim oleh ayahnya untuk menghancurkan umat manusia. Karena bayi tersebut masih terlalu kecil, maka pada akhirnya Oga terpaksa harus merawat bayi tersebut hingga cukup dewasa untuk menghancurkan umat manusia. Karena terlalu lama dibesarkan oleh Oga, maka akibatnya Beelzebub terus menempel pada Oga, bahkan tak mau dipisahkan dari dirinya. 10. No Game, No Life.